Baik, teman-teman, selanjutnya kita sampai pada tahap visualisasi ya. Jadi untuk visualisasi kita menggunakan software aplikasi Biovia Discovery Studio 2025. Ya, jadi silahkan dibuka untuk Discovery Studio-nya. Nanti untuk halaman pertama yang akan muncul yaitu welcome page ini ya, dengan tabnya pada makromolekul. Nah, untuk doki kita arahkan pada tab reseptor ligand interaction. Jadi silahkan dipilih reseptor ligand interaction. Nah, di sini akan kita upload lagi file protein dan juga ligand kita ya. Jadi tinggal di file, di open, lalu buka tadi filenya. Jadi pada protein kita buka yang proteinnya sudah dipreparasi tadi. Ini COX-2 nya ya. Jadi kalau untuk Discovery Studio untuk mengarahkannya itu memutarnya pakai yang kanan ya. Jadi klik kanan itu untuk merotasi, untuk memindahnya itu dengan mengklik scroll. Jadi scroll untuk menggeser-geser, sedangkan untuk seleksinya dengan klik kiri ya. Jadi untuk menseleksi struktur tersebut. Nah, setelah kita upload file protein, selanjutnya kita akan mengupload ligand yang sudah kita dockingkan tadi ya. Jadi sama di hasil, hasil ligand. Terlebih dulu kita melihat yang senyawa ujinya. Oke, kita klik lalu kita copy paste ya. Jadi di copy lalu kita pastekan di sebelah sini ya. Oke, nanti akan muncul sama, atau bisa lebih mudah juga jadi tinggal di drag nanti. Nah, ini kita klik, kita drag ke discovery-nya. Nanti secara otomatis dia akan langsung masuk juga. Oke, nah untuk visualisasi pada publikasi, jadi pertama terlebih dahulu pada tools ya, pada script ya. Jadi ada visualization, ambil yang publication quality ya. Jadi pada bar di atas ini kita pilih script, lalu visualization, lalu publication quality. Oke, nah jadi di backgroundnya akan lebih putih dan resolusinya juga akan disesuaikan. Oke, pastikan yang terseleksi yaitu yang SAL ya. Jadi klik SAL untuk salisilat untuk ligand natif kita, lalu klik pada define ligand. Nah, nanti kita akan melihat interaksi antara reseptor dengan ligand tersebut. Jadi yang pertama kita lihat terlebih dahulu diagram dua dimensinya. Oke, nah jika tampilan teman-teman putih juga seperti saya, ini bisa diedit ya. Jadi di display style, terus di residu, klik yang this, apply. Dan bisa juga dinaikkan untuk fontnya ya. Jadi misalnya dua itu karakternya terlalu kecil, bisa kita jadikan 2,5 ya, akan lebih besar ya. Nah, jadi apa sih maksud tulisan-tulisan di sini? Jadi kita ingin melihat ya, memvisualisasikan tadi ligand alami kita asam salisilat itu dia menempel dengan asam amino apa saja pada struktur protein COX-2 ya. Jadi kita ingin melihat dia menempel dengan asam amino apa saja atau residu, dan juga bagaimana interaksinya. Oke, jadi pada tab ini kita lihat bahwa asam salisilat dia berinteraksi secara dengan ikatan hidrogen pada asam amino serin rantai A urutan ke-530. Oke. Nah, ikatan konvensional hidrogen bond ini salah satu yang paling kuat untuk ikatan ligand dengan reseptor ya. Meskipun secara ikatan kimiawi dia bukan yang paling kuat, namun di antara ikatan non kovalen dia salah satu yang paling bagus gitu ya. Jadi
kalau kita lihat seperti ini berarti kita bisa menyimpulkan mungkin karena ikatan konvensional hidrogen bond antara serin A530 dengan asam salisilat sehingga dia punya energi pengikatan yang lebih baik ya, yang lebih rendah dan binding affinity yang lebih bagus dibandingkan senyawa uji lainnya. Oke, nanti kita evaluasi juga ikatan-ikatan lainnya, ikatan van der Waals dan juga ikatan hidrofobik ya seperti P-sulfur ini dan P-alkyl. Oke, nah ini kita save, jadi pastikan berada pada laman ini ya, yang laman 2 dimensinya, lalu kita pilih file, lalu save as. Oke, masukkan pada tadi pada folder yang sudah kita buat. Jadi pilih ya, terus kita save. Oke. Ya, nah kita bisa mengatur ukurannya seberapa bagus ya resolusinya itu. Contohnya kita ambil misalnya 2100 kali 2610. Oke, nah itu dia akan tersimpan. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada senyawa uji yang lain. Ya, jadi define ligandnya kita klik terlebih dahulu yang gingerol, kita pilih define ligand gingerol post, lalu show to the diagram. Ya, terus di display stylenya sama ya, pilih yang residu, kemudian yang dis, oke, kemudian kita naikkan jadi 2,5. Oke, nah untuk gingerol dia memiliki ikatan-ikatan yang berbeda ya dengan yang salisilat tadi. Jadi contohnya yang konvensional hidrogen bond dia menempelnya di tirosin A385 ya. Nah, ini bisa kita evaluasi juga mana saja residu atau asam amino yang serupa dengan asam salisilat tadi yang berikatan gitu. Apakah dia harus pada interaksi yang sama atau berbeda? Itu silakan dicari lagi. Namun jika dia berikatan pada asam amino dan residu yang sama, maka kita bisa berhipotesa bahwa gingerol tersebut juga memiliki aktivitas yang serupa karena dia berinteraksi dengan asam amino yang sama dengan salisilat tadi. Jadi kalau dia punya kesamaan, maka fungsinya juga akan serupa dengan obat yang sudah ada gitu ya. Oke, sama kita simpan. Oke, course 2 prepare ginger post. Oke, di save. Sama resolusinya kita naikkan. Oke, kalau sudah ditutup, untuk yang resveratrol lagi. Oke, nah untuk yang resveratrol juga sama, kita cari mana saja asam amino yang sama dengan salisilat ya sama gingerol. Jadi nanti kita bandingkan mana saja yang sama dan mana yang berbeda, termasuk jenis ikatannya juga. Di sini kita lihat dia tidak memiliki ikatan hidrogen ya. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan di resveratrol ini dia tidak punya binding affinity yang sebaik gingerol maupun salisilat. Oke, sama kita simpan. Oke. Ya, nah itu untuk visualisasi 2 dimensinya. Nah, bagaimana jika kita ingin memvisualisasikan 3 dimensinya ya? Jadi untuk yang 3 dimensi, kita ambil contoh yang salisilat, sama define ligandnya kita ganti ke salisilat. Nah, ini klik yang ligand interaction ya. Jadi pada display reseptor ligand interaction kita pilih ligand interaction. Nah, nanti dia akan muncul secara 3 dimensi gitu ya, asam amino mana saja yang berinteraksi dengan si asam salisilat tersebut. Oke, di sini bisa kita expand ya, jadi lebih banyak. Jadi yang berinteraksi dengan asam amino yang berinteraksi dengan asam amino lain, atau jika kita hanya ingin fokus, nah bisa kita lihat 3 dimensinya, kita tipenya bisa kita lihat. Tadi ada yang konvensional, yang P-alkyl sama P-sulfur. Untuk yang hidrofobiknya jaraknya juga bisa kita lihat seberapa jauh itu ya jarak antara ikatan-ikatan tersebut.
Nah, biar kita tahu ini asam aminonya apa, bisa kita lakukan labeling ya. Jadi kita add untuk yang amino acid ya, objeknya, atributnya pilih yang 3 letter ini ya, 3 letter NID ini. Oke, colornya bisa kita ganti biar lebih mudah, hitam. Terus arealnya misalnya 16 ya. Kita apply. Oke. Nah, jadi ini merupakan tampilan 3 dimensi dari ikatan antara asam salisilat dengan asam aminoserin 530, yaitu conventional hydrogen bond. Lalu untuk leucine 352 ya p-alkyl, sedangkan untuk methionine 522 dia merupakan p-sulfur. Kita juga bisa melihat reseptor surface-nya ya, baik itu misalnya yang H bond-nya. Nah, dia akan terbentuk seperti pocket ini. Oke, itu untuk yang visualisasi 3 dimensinya. Sama bisa kita simpan. Jadi save as, lalu masukkan ke folder hasil yang 3 dimensi. Ya, jadi untuk yang salisilat. Oke, sudah untuk visualisasinya seperti itu. Jadi di awal kita sudah mengenal tentang molekular docking, lalu kita juga sudah mengenal beberapa database untuk protein dan juga untuk ligannya atau senyawa alami. Lalu kita juga sudah lakukan preparasi protein, kemudian juga preparasi ligan. Lalu kita lakukan molekular docking, kita validasi terlebih dahulu antara ligan natifnya, kemudian kita lakukan docking untuk senyawa uji, dan terakhir kita sudah melakukan visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk hasil docking kita. Baik, untuk jika ada pertanyaan bisa untuk dilanjutkan di kolom komentar. Sekian yang bisa saya berikan untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.